Kalau misalkan kita upload konten TikTok affiliate atau konten keranjang kuning dengan konsisten, misalkan satu harinya itu upload 1 ataupun 3 video, kira-kira bakal dapat penghasilan atau malah sebaliknya, kita malah dianggap kontennya itu konten spam. Nah, di video kali ini saya pengen ceritakan perjalanan saya fokus 1 bulan, dan saya mendapatkan penghasilan yang cukup bagi saya. Kira-kira konsep kontennya dan produknya itu seperti apa? Nah, di video ini saya akan bahas semuanya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung aja kita mulai bahas ke videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kalau misalkan kita lihat di TikTok affiliate ataupun di Shopee affiliate, sekarang perkembangannya pesat ya. Bisa dibilang pesat karena banyak sekali afiliator yang baru yang mulai terjun. Dan pastinya kita harus bersaing sama afiliator yang udah gede. Plus kita juga harus bersaing sama afiliator yang full modal iklan. Ya otomatis kita yang masih baru, yang followernya masih kecil, itu sulit banget untuk bersaing. Nah, di sini mungkin saya ingin mematahkan statement itu. Karena saya udah coba nih, 1 bulan, di bulan Agustus. Produknya baru semua. Dan follower saya itu masih 300-an. Nah, kenapa bisa 300 dapat keranjang kuning? Karena dulunya saya tautkan ke akun TikTok seller yang pemasaran itu teman-teman ya. Kalau sekarang kan nggak bisa ya. Nah, saya fokus di bulan Agustus. Pas tanggal 1 itu mulainya saya seharinya itu upload 1 ataupun 2 ataupun 3. Tapi jarang-jarang nih untuk upload 1 video. Karena saya punya challenge. Selama bulan Agustus itu saya harus upload seharinya itu paling minimal 2 video. Dan saya jalankan sampai akhir Agustus. Dan di video ini, di bulan September ini saya langsung bukakan hasilnya. Nah, jadi inilah hasilnya teman-teman ya. Untuk hasilnya, di sini saya dapat JMP 12 juta nih. Terus barang terjualnya 99 barang. Dan dapat komisi itu 1,8 jutaan. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari nominal udah jelas jauh sama afiliator yang udah gede, atau mungkin lebih gede penghasilan teman-teman dibandingkan hasil saya. Tapi poinnya bukan di situ. Saya pengen bahas mungkin buat teman-teman yang masih belum paham gimana caranya biar kita bikin video terus dapat ada penjualan gitu kan. Nah, di sini saya kan pengen bahas produknya apa gitu yang saya jual. Kok bisa produk baru bisa dapat penghasilan? Terus konsep konten yang digunakan itu apa? Apakah konsep kontennya yang storytelling ataupun yang hard selling? Semuanya pengen saya bahas. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat untuk barang terjual selama bulan Agustus itu kebanyakan di tas sama di parfum. Nah, padahal di awal saya itu jualan tuh ya celana. Saya jualnya itu celana, ada yang celana chino, satunya lagi saya lupa itu celana apa, pokoknya buat kantoran. Nah, di sini kenapa saya pilih produk baru? Karena di bagian kategori celana, saya tidak menguasai produknya. Alhasil saya malah stuck ide konten, bingung mikirin konten apa, dan ketika coba dipaksakan, yang ada kontennya itu malah jelek. Stuck di angka 150 dan lain-lain. Alhasil setelah saya ganti produk, teman-teman ya, itu saya nemu tuh ya beberapa produk yang FYP, bahkan ketika saya bikin konten, terus upload, terus langsung ada penjualan. Nah, di sini saya pengen bahas masalah produk nih. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung nyari produk apa yang perlu dijual, ada 2 hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kita bisa mencari produk yang kita butuhkan. Sebagai contoh, nih, ya, saya beli cooler ini. Kenapa saya beli? Padahal saya nggak butuh. Saya butuh sebetulnya untuk lab. Tapi kalau misalkan saya nggak lab, nggak mungkin saya beli cooler ini. Jadi artinya saya beli barang karena sesuai kebutuhan saya. Meskipun yang saya beli ini belum tentu kebanyakan orang ataupun banyak orang membutuhkan cooler ini. Tapi setidaknya kita ini membeli barang, kita tahu barangnya, terus kita promosikan. Jadi kita bisa menguasai produknya teman-teman ya. Jadi dari situ kita bisa bikin konsepnya lebih banyak lagi ataupun kontennya lebih banyak lagi. Sebagai contoh gini deh, kita beli cooler ini, awalnya emang nggak tahu nih, ya mungkin taunya untuk digunakan buat live agar HP itu tidak panas, dapat tuh 1 konten. Atau konten yang kedua, kita bisa unboxing. Atau konten yang ketiga, kelemahannya apa, itu bakalan tahu kalau misalkan kita terus coba teman-teman ya. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman nyari barang ataupun nyari produk, mungkin ini sebagai saran aja, bisa beli barang yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan pasti untuk sebagian orangnya itu butuh juga. Ya pastinya itu lebih spesifik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti kita nyari barang. Yang pertama terlaris, yang keduanya itu produk terjualnya banyak ataupun bisa dibilangnya itu best seller. Yang ketiganya itu komisinya banyak, ya kan? Nah, di sini saya memilih produk yang komisinya udah pastilah di angka 10.000 ke atas. Terus harganya itu relatif di angka 100.000 biasanya ya, di angka 100.000. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama,
Saya pengen kalau misalkan jual barang itu gampang untuk ngitungnya. Nah, misalkan barang ini teman-teman ya, misalkan si barang ini komisinya itu 20.000, saya biaya iklannya itu 100.000. Cukup terjual 5 barang aja itu udah bisa balik modal. Apalagi terjual 10 barang, udah pasti kita dapat untung. Kalau misalkan komisinya yang kecil, misalkan 3.000, 4.000, 5.000, itu sulit banget kalau misalkan kita iklankan. Nah, ini kalau tujuannya kita pengen konten yang sudah kita buat terus kita iklankan. Biasanya kayak gitu kalau cara saya. Nah, ini sebetulnya jangan dulu diikuti teman-teman ya, kalau misalkan kita belum paham tentang masalah iklan. Terus yang kedua, kita bisa memilih harga yang 50.000 ke bawah ataupun kayak semacam paket bundling gitu. Nah, biasanya paket bundling ini tuh banyak sekali dibutuhkan. Sebagai contoh nih, ini produk parfum ya. Produk parfum kalau misalkan di bundling itu komisinya gede. Yang ini teman-teman ya, kalau misalkan saya lihat itu komisinya di angka 39 ribuan. Kenapa bisa gede komisinya? Karena dua barang dijual satu. Jadi dua barang ini tuh satu harga teman-teman ya. Kurang lebihnya di angka 150.000 dapat dua parfum. Dan kalau misalkan saya live kemarin-kemarin teman-teman ya, pas event itu lumayan untuk penjualannya. Apalagi parfum itu paket bundling itu banyak peminatnya. Jadi bisa dibilangnya combo hemat lah bahasanya ya. Dan itu untuk konsep yang kedua teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian pengen nyari produk, usahakan yang murah dulu. Jangan dulu mikirin yang namanya komisi gede. Komisi gede kalau misalkan kita paksakan bikin kontennya, sedangkan kita nggak tahu produknya, itu bakal sulit. Yang ada konten kita itu malah monoton, malah nggak nyampe lah ke audiens ya, malah ditontonnya itu nggak enak banget gitu. Dan dari situ konten kita malah stuck di angka 200 view ataupun 200 view ke bawah ya, bisa dianggapnya 100 viewan lah. Jadi itu ya masalahnya. Nah, itu untuk produk. Sebagai garis kesimpulannya, kalau misalkan teman-teman nyari produk, silakan nyari produk yang pertama dibutuhkan oleh kita, yang kedua silakan nyari harga yang relatif murah lah, di angka 50.000 ke bawah ataupun paket bundling. Nah, itu bisa dicoba teman-temannya. Oke, itu untuk produknya. Dan sekarang kita ngomongin masalah konsep. Dan masalah konsep biasanya banyak sekali ya, baik konsepnya yang pakai MSC, yang pakai SFC, yang pakai fake comment, banyak banget untuk konsepnya. Cuman karena di akun yang ini teman-temannya, saya pakai akun ini tuh lebih konsepnya hard selling. Jadi hook langsung CTA, hook CTA, hook CTA. Dan itu bisa kekejar tuh untuk konsep konten konsisten, atau bisa dibilangnya itu brutal konten ya. Sehari bisa upload 4 ataupun 5 itu bisa kekejar kalau misalkan hook sama konten. Yang jelas ada penyampaian tentang produknya, ada ajakan pembeliannya, plus ada kayak semacam ngasih informasinya. Kayak gitu. Yang jelas pokoknya komposisi untuk mempromosikan produknya itu ada gitu kan. Nah, di situ yang saya lakukan lumayan. Untuk upload sehari itu bisa tembus di angka 4 video. Kalau misalkan kita menggunakan konsep kayak semacam storytelling, soft selling, yang dimana kita harus bikin cerita dulu, bikin script dulu, jujur kalau misalkan ngejar yang namanya sehari 3 ataupun sehari 4 itu sulit banget. Apalagi kita kerjakan sendiri. Nah, untuk konsep storytelling dan soft selling itu ada di akun saya. Coba deh teman-teman cek di akun utama saya. Itu kalau misalkan ngupload video tentang keranjang kuning, biasanya satu hari satu ya. Satu hari selanjutnya itu nggak ngupload lagi. Jadi saya harus nyari lagi idenya kayak gimana untuk mempromosikan produk. Intinya konsep yang soft selling ataupun storytelling itu untuk waktunya lumayan cukup banyak ya. Karena harus ngeriset juga, harus nyusun script juga, harus ngambil tag video yang cukup lumayan banyak. Dan kalau misalkan di akun yang satunya lagi, yang ini teman-temannya, itu sehari 4 juga bisa. Ya karena konsepnya gampang banget gitu kan. Kita tinggal rekam aja video kayak gini ya nih. Kayak gini aja. Udah kayak gitu tinggal langsung masukkan ke CapCut, langsung didubbing. Udah kayak gitu doang, simple sebetulnya. Dan kita bisa langsung upload. Dan itu teman-teman ya perjalanan saya selama 1 bulan rutin bikin konten terus diupload. Hasilnya bisa kalian lihat. Mungkin untuk penghasilan saya ini dikit teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman coba secara rutin dan konsisten, atau bisa dibilangnya teman-teman itu nggak pernah bolong bikin konten keranjang kuningnya, insya Allah penghasilannya itu bisa lebih dari saya. Dan itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Dan secara garis kesimpulannya, bikin konten keranjang kuning secara konsisten itu ada hasilnya. Asalkan satu, kita harus bikin konten yang dimana produknya emang dibutuhkan. Dan satunya lagi, kita harus bikin konten yang bisa menjual. Itu saja mungkin di video kali ini. Semoga bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.